Ya, kita mulai saja, Bu Ilya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hmm, warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan untuk hari ini kita mau ini lanjut ke kegiatan kompre ini ya, komprehensif kita. Jadi ada pun yang akan kita ini akan kita diskusikan melalui kegiatan ini kompre itu ada beberapa hal yang sifatnya ini lebih kepada pengalaman ini Bu ya, Ya, Pak. pengalaman yang sudah ya apa, yang sudah ibu lakukan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah pun itu, dan juga bagaimana kita memadukan kegiatan ya pengalaman ibu itu dengan teori-teori yang sudah diperoleh selama uh, kegiatan ini PPG kita itu. Oke, oke siap Bu ya. Kita sarannya kan ada dua itu dengan saya dan Pak Dr. Yusuf. Pak Ya, Yusuf Pak. insya Allah siang siang nanti. Jadi kita ansur saja mulai dengan apa untuk pengayaan ini pedagogik, untuk pedagogik. Bu, Bu Ilya, Ya, Pak. eh, kita sudah eh, apa sudah mempelajari di, di dalam apa di dalam eh, apa di awal-awal dari kegiatan kita itu tentang ini bagaimana merancang sebuah modul, gitu Bu, Ya, membuat modul ajar. Ya, kalau modul ajar tentunya di dalam itu harus menganut prinsip-prinsip merdeka belajar. ya, Yang dimana kalau di kurikulum sebelumnya itu kita mengenal adanya istilah RPP kan itu. ya, Pak. Sedangkan di kurikulum merdeka itu apa? Oke. Kemudian di dalamnya itu tentu ada oh, sebelum kita menyiapkan sebuah apa kita harus memantapkan konsep dulu, konsep awal kita dalam memahami tentang landasan dari penyusunan rancangan itu, rancangan modul ajar kita. Kalau Ibu ini ya memang apa eh, ya yang sudah dipelajari ya, yang sudah dipelajari ada nih teori belajar kan itu, teori belajar yang melandasi penyusunan rancangan modul kita itu mencakup apa-apa saja yang masih yang apa yang harus diterapkan itu Bu ini ya, teori belajarnya pada teori penekanannya kan landasannya itu, landasan penyusunannya itu lebih kan ada kemarin di apa di awal itu kan ada teori-teori belajar itu apa Oh, yang itu, Pak. oh ya. Pertama Hmm, itu teori belajar behavioristik. Itu hmm, prinsipnya itu, Pak, iya. perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai respon terhadap rangsangan dari lingkungan. Hmm, Jadi kita itu mengamati setiap siklus pelajaran anak-anak didik ini di setiap harinya, Pak. Perkembangannya gimana anak-anak itu. Kemudian untuk penerapannya, Pak, yang pertama kita memberikan penghargaan berupa reward kepada anak-anak didik. Nanti apabila anak itu melakukan peningkatan lagi itu, Pak, terhadap proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, menggunakan bisa menggunakan hukuman, Pak, untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Tapi tidak menggunakan kekerasan, Pak. Contohnya kalau anak tidak membuat PR, nanti anak itu kita kasih tahu, anak kalau tidak hari ini tidak membuat PR, besok jangan lagi. Untuk itu tugasnya ibu tambah dengan seperti ini, gitu. Bukan berbentuk fisik lah gitu, Pak. Kalau di teori behavioristik ini. Nah, saya rasa hanya itu, Pak. Nah, kemudian Pak untuk iya. hafalannya ini Tapi behavioristik ini hmm, cocok untuk pembelajaran jenisnya hafalan atau pembiasaan. ya. Kalau kalau ini gimana?
misalnya apa kita ini misalnya seorang guru itu dalam belajar itu melibatkan adanya proses berpikir, ada berpikir, memberikan pemahaman, menganalisis dalam bentuk tadi kan. Iya, Pak. Kemudian eh, dalam dalam apa memberikan pemahaman itu kita sertakan seperti peta konsep atau rangkuman. Berarti itu dalam bentuk kegiatan apa itu? Memberikan peta Itu konsep. Eh, ya iya, memberikan Pak. peta konsep kan ada. Berarti masuk ke kegiatan yang konstruktif, behavioral atau kognitif. Ya kan ada berapa itu, Bu? Coba Ibu sebutkan saja, Bu. Berarti ada apa? Ya, yang pertama Eh, itu Pak ada teori behavioristik, kemudian teori ya. kognitivisme, yang ketiga Ya. teori konstruktivisme, yang keempat teori Ya. humanistik Pak. Human, humanistik, Ya, humanisme kan itu. Nah, humanistik. itu. Ya, humanistik. Nah, berarti sebenarnya berarti ada empat ya? Apa Ya, lima? Ada lima lima. Pak teori sosial. Ada. Bagus. Oke, oke. Berarti masih ingat. Kalau eh, ya, berarti kalau itu bisa semuanya bisa digunakan di dalam eh, penyusunan itu kan untuk landasan penyusunan rancangan pengembangan itu modul ajar kita. Iya Ya Pak. itu. Ya, ini. Nah, oke. Eh, kemudian gini, di dalam pengembangannya, dalam pengembangan apa tadi modul ajar itu kan ada ini eh, masih ingat Ibu dengan itu ada dalam merumuskan itu ada urutan apa? Ada TP itu ya. Ada Ya, berapa itu? TP apalagi? pertama Pak untuk pembuatan RPP Kurikulum Merdeka tuh Pak, itu di yang bagian pertamanya kita harus mencantumkan nama orang Hmm, yang buat RPP tersebut, kemudian itu sanksi itu Pak. identitasnya kan. Hmm. Ya, Ya, ini begini, ada empat. Yang pertama itu tujuan kan ya, menyusun tujuan tujuan pembelajaran. TP. Nah, Ya, kemudian ada alur tujuan tujuan pembelajaran. pembelajaran. Nah, kemudian ada Iya, pendekatan. Kemudian di dalamnya itu ada juga PBL, ada lagi PJBL-nya misalnya. ya pilihannya Pak. Itu bagaimana ya pilihannya itu? Bagaimana kira-kira Ibu akan mengimplementasikan dalam dalam ini dalam penyusunannya itu dalam dalam penyusunan itu modul ajarnya itu misalnya TP bagaimana misalnya Ya. alur tujuan pembelajaran itu bagaimana. Silakan cerita saja lah. Untuk TP-nya itu kita susun berdasarkan tujuan pembelajarannya, Pak. Contohnya hari ini kita belajar Ya. tentang Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Tujuannya itu yang pertama, Hmm. anak-anak bisa menulis surat Quran Al-Hujurat ayat 13 ini. Kemudian setelah menulis, anak-anak bisa menghafal Quran Surat Al-Hujurat ini dengan benar. Kemudian setelah menghafal, anak-anak ini bisa mengambil makna dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 tersebut, Pak. Itu apa tuh alurnya? Itu KTP-nya. tujuan pembelajarannya, Pak, yang Nah, ya. tujuannya. Kalau alur tujuan pembelajarannya, Untuk ATP-nya, alur tujuan pembelajarannya itu yang kegiatan pembelajarannya ya, Pak. ya seperti apakah perlu mengenalkan di situ kan misalnya perlu membimbing siswa untuk menghafalnya Ya, misalnya perlu yang pertama mendiskusikan. kita membimbing anak ini supaya dia tuh mudah dalam menghafal materi pelajaran yang kita sampaikan tadi, yaitu bisa berupa Hmm. menampilkan slide video tentang Quran Surat Al-Hujurat ini di depan kelas dengan menggunakan infokus, Pak. Ya, itu tujuannya untuk apa itu untuk mengenalkan kan itu Ya, mengenalkan dan mungkin mempermudah anak-anak ini dalam memahami nanti pelajaran Al-Quran Surat Al-Hujurat ini, Pak. oke. Kemudian
ada pendekatan itu yang bisa digunakan kan, ada pendekatan itu apa beda-bedanya TIPEX, BL, PJBL, itu kalau ibu orientasinya di mana itu kalau dalam praktek sehari-harinya lebih menggunakan yang mana pendekatannya Kalau saya sih kalau Pak, Ibu Ilya. biasanya menggunakan pendekatan yang berbentuk PBL ya Pak. Hmm. Berbasis diskusi lah, berbentuk diskusi anak-anak di sekolah. Nanti kalau ada proyek baru saya mengambil jenis yang PJBL. Kalau ada memang ada proyek yang harus dikerjakan, kayak saya ambil model PBJL. Kalau TPACK itu Pak lebih kepada bentuk anak-anak itu lebih menggunakan media pembelajaran lah Pak. Kadang-kadang tuh ada sekolah Pak yang tidak mengizinkan anak-anak membawa HP. Nanti agak sulit kita menerapkan pembelajarannya di sana. Terkadang Pak ada juga terkendala kami kami itu di laptop. Kadang-kadang anak tidak diizinkan orang tuanya membawakan laptop ke sekolah. Jadi kami menggunakan TPACK itu Pak, cuman paling banyak 3 kali lah dalam satu semester. Oke, 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 Ya. oke. Tapi dia paham ini. Oke, oke, ini eh, pendekatan itu kan tidak ada masalah itu. Ya, oke. Selanjutnya ini dalam komponen modul ajar itu kan tadi kan sudah ada itu tadi ada tujuan kan itu ya, ada materi ajar kan itu, ada metode media ya kan, ada PPD-nya. Nah, kemudian eh, ada instrumen asesmennya yang dapat dikembangkan itu kan. Instrumen asesmennya. Kalau untuk mengembangkan instrumen asesmen itu bisa digunakan apa Bu, untuk mengembangkannya itu? Pak, itu bisa berupa diagnostik, Pak, menganalisa anak-anak. Hmm, Ya, 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 ada bentuk misalnya critical thinking, penting itu, creative thinking misalnya. itu gimana, Pak? Ulang pertanyaan, Pak, kurang ini. Oh ya, misalnya di dalam mengembangkan apa apa nama instrumen asesmen itu, misalnya kita harus menggunakan misalnya critical thinking. Kira-kira apa itu? Nah, iya, Pak. Yang pertama itu, Pak, interpretasi, kemampuan memahami dan menjelaskan makna informasi seperti teks, data, atau argumen. Contohnya, memahami hubungan sebab akibat dalam sebuah kasus. Itu yang Kemudian, mana? Itu yang mana? Itu itu yang mana? yang Itu yang interpretasinya, mana? Pak. Tunggu, tunggu, Bu. Nah, Critical enggak thinking, begini. Pak. Itu, nah ya, Ya. critical thinking. Kemudian yang Berarti kedua, penting di Bu. Hmm, iya, yang kreatif. kedua analisis, Pak, kemampuan mengidentifikasi ide-ide utama, membedakan fakta dari opini dan memahami hubungan antar ide. Contohnya Hmm, membedakan argumen untuk menemukan asumsi tersembunyi. Kemudian yang hmm. ketiga, evaluasi, kemampuan menilai keadaan informasi dan kesahihan argumen berdasarkan bukti yang ada. Jadi kita mengevaluasi pembelajaran sudah kita berikan kepada peserta didik dengan melakukan data-data yang valid gitu Pak, yang sah dan abstrak. Ya, oke, oke. Berarti itu, penting itu kan. Iya, sangat Jadi penting Pak. instrumen, ya instrumen itu kan bentuk alat-alat untuk mengukurnya itu kan, untuk mengukur Iya, ini. Ya, berarti bisa dengan menggunakan berapa tadi? Ada 3 Pak. ada tiga, ada critical thinking, creative thinking, Ya, refleksi, kemudian ada apa? analisis thinking. Ya, ya analisis, decision making itu bisa juga. Nah itu, oke, oke. Oh, oke, itu Ya Pak. bagus. Yang berikutnya di dalam itu, misalnya apa? Oh, di dalam ini, dalam menerapkan materi ajarnya ini, dalam apa materi ajar kan ini kita harus menerapkannya itu dengan menggunakan konsep secara bermakna itu seperti menggunakan ini kata-kata apa,
apa, itu kan bagaimana, itu kan untuk mendalami itu kan dan menguasai materi ajar itu. Nah, kemudian eh, materi ajar itu juga harus tergambar dalam ini tergambar dalam ini secara faktual, konseptual, prosedural dan metakognisi. Itu ada pernah dibelajar di modul mana itu, Bu? Pernah dipelajari itu ya? Ada materi ajar yang bermuatan HOTS. Itu gimana itu maksudnya? Itu apa, Bu Ilya? Pernah kemarin Pak itu Dalam, nah, dalam ceritakan evaluasi saja lah apa pembelajaran Pak kalau nggak nah, salah. ya materi ajarnya. Kalau kira-kira kalau digunakan untuk di kelas ini dalam menerapkannya di ini di pengalaman Ibu gimana itu materi ajar yang bermuatan HOTS gimana untuk Iya. diterapkannya itu? Hot, yaitu Pak Higgen Order Thinking Skill itu adalah keterampilan Ya. berpikir tingkat tinggi yang melibatkan kemampuan untuk menganalisis ya Pak, kemudian Ya, mengevaluasi dan menciptakan. Hot ini tidak hanya ya, berfokus pada hafalan atau pemahaman yang sederhana, tetapi juga pada pemecahan masalah, pengambilan keputusan, serta berpikir kritis dan kreatif. Itu bisa kita hmm, gunakan dalam membuat soal-soal lah gitu Pak. iya. Oke, berarti dalam membuat instrumen tadi kan, dalam membuat soal tadi, Ya. jadi bisa menggunakan itu. Oke, kemudian dalam rancangan asesmen tadi juga, itu kan ada bentuk ini, ada asesmen awal, ada formatif, ada sumatif, ada ini kan. Iya. Nah, ya, kemudian termasuk ada teknik asesmennya, bagaimana instrumen asesmennya yang berorientasi hot itu bagaimana itu dalam kurikulum Merdeka. Itu sudah dipahami itu Bu Ilya, I- sudah ya. Iya, Pak. Misal Ini asesmen asesmen awal. awal tuh, nah Iya, asesmen itu, awal itu itu bagaimana? tujuannya, Pak, untuk mengidentifikasi kemampuan awal siswa atau kebutuhan Hmm, belajar sebelum memulai pelajaran. ya, Iya. oke, yuk Kemudian itu yang saja. Yang formatif, sumatif, iya. hmm, Yang formatif, formatifnya bertujuan itu, Pak, untuk memantau dan memberikan umpan balik selama proses pembelajaran untuk membantu siswa memperbaiki pemahaman dan keterampilannya, Pak, dalam belajar. Kemudian yang terakhir sumatif, Pak, yang asesmen sumatifnya, yaitu menilai hasil belajar siswa hmm, pada akhir periode pembelajaran dengan mengetahui hmm, pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Contohnya ya ujian akhir semester yang seperti sekarang ini Pak. oke, oke. Mantap Bu Ilya, apa masih ini ya, masih ingat semua materi yang sudah dipelajari ya. Alhamdulillah Berarti Pak, sudah dengan memang sudah mengikuti PPG ini banyaklah pengalaman dan pemahaman yang saya peroleh Pak. ya, berarti siap untuk jadi guru profesional. Ya. Nah, Ya, siap. kalau apa ya, ya. Oke, mudah-mudahan dengan apa ini ya, setelah selesai apa mengikuti kompre ini mungkin masih ada tahapan lagi setelah ini kan PPL-nya luar biasa tuh sudah dilalui tahapannya ya. Ya Pak. Yang terkait yang PTK itu ada masalah PTK kemarin Enggak Pak. sudah paham sudah paham dengan bentuk acara apa langkah-langkah untuk PTK sudah ya. Alhamdulillah Pak, kemarin kan sudah Bapak terangkan tuh Pak dari awal sampai terakhir proses pembuatan PTK. Jadi kami walaupun pertamanya Pak ada kesalahan karena ada keterangan dari Bapak, Alhamdulillah bisa kami selesaikan Pak. Ya, ya, ya itu saja lah untuk apa ya untuk pertama nanti mas setelah ini kan masih ada dengan ini untuk materi ini tes apa baca Al-Qur'annya itu ya Iya Pak. baca tulis Al-Qur'an nanti eh, nanti silakan apa tetap eh, standby untuk ini ya di ini ya siang nanti Iya Pak.
Ya, ya itu saja, Ya, Ilya ya. terima kasih Pak untuk Ya. instruksinya hari ini Pak. Silakan mulai dibaca Bu kalau sudah hadir. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaya ain sod. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria iz nada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahanal azmu minni wahanal azmu minni wasta'arra Tusaiban walam akum bidu'aik walam akum bidu'aika rabbi syafi'iyya. Sadaqallahul azim. Oke, Bu Yulia, eh, ada beberapa huruf yang masih perlu diperjelas ya. Seperti tadi itu ada shin, itu tidak terlalu jelas. Kemudian ro, dan ra, su itu. Jadi shin dengan sin itu beda. Dengan syaiba, nah, jadi perlu nanti lebih ditingkatkan Bu ya. Nah, Ya, Pak. nggak perlu belajar tahsin ini. Banyak sekarang belajar tahsin. Supaya kita ngajar anak-anak itu yang benar gitu. Cara membaca Al-Quran gitu ya. Anak itu jangan salah nanti kita membacanya gitu ya. Oke, sekarang ambil ininya Bu. Tulis itu yang ayat 2 saja. Eh, eh, Sudah, Pak. kurang jelas hurufnya Bu, kurang dekat kali. Belum. Mana caranya ini? Tidak nampak ya. Pencahayaannya kali ya. Tidak nampak Bu. Mana caranya itu? Dekatkan ke kameranya bisa nggak? Sama aja, cuma tidak jelas ya. Mungkin cahaya laptop kurang, Pak. Ah, ya gimana caranya nih kalau tidak nampak dia nih? Aduh.
Ikru rahmati Rabbika abdahu Zakaria. Ya, cuman karena saya kurang jelas betul nampak ya, enggak apa-apa lah. Tapi perlu pokoknya tulisannya nanti perlu lebih diperjelas, Bu ya. Nah, jadi ngajar anak-anak itu nanti jangan salah hurufnya gitu. Iya, Pak. Za, mana ro gitu ya. Iya. Oke, Bu, nggak apa-apa. Ini cuma karena kurang jelas saja. Ya, oke. Udah, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Iya. Terima kasih, Pak.